Selamat pagi, selamat sejahtera, salam Sabah Maju Jaya, salam Madani untuk kita semua. Saya Dr. Rizin Kusob, seorang pegawai perubatan swasta yang sekarang ini sedang bekerja di Tuaran. Dulu saya kerja di Kota Belud, Klinik Kesehatan Ibu dan Anak Kota Belud. Jadi siapa yang sudah terlampau sini ya, macam umur saya juga mungkin kenal saya lah, sebab lama juga saya di Kota Belud dulu. Sekarang sudah kerja sendiri, dan salah satu aktiviti yang selalu saya buat adalah memberi ceramah kesehatan, dan juga terlibat kepada aktiviti-aktiviti charity seperti inilah, yaitu memberi pemeriksaan kesehatan percuma, memberi rawatan kesehatan percuma, dan sebagainya. Saya juga merupakan seorang timbalan presiden kepada Persatuan Perubatan Doktor Swasta Negeri Sabah, EPPS. Inilah saya pakai dia punya topi sekarang, dan juga dia punya baju sekarang. Untuk kasih tahu kamu, kasih promote kamu bahwa kami ini Persatuan Dokter Swasta juga aktif untuk melaksanakan pemberian kesehatan percuma dan ceramah-ceramah kesehatan. Yang terbaru kami laksanakan hanya seminggu yang lalu di Kota Marudu, di Talantang, SK Talantang Kota Marudu, di mana kami telah memberikan pemeriksaan kesehatan percuma dan juga ceramah kesehatan, dan juga dengan kerjasama Lion Club. Oke, jadi cukup untuk cerita tentang diri sendiri. Hari ini mari kita bercerita berkaitan dengan kesehatan. Selalunya bila saya bagi ceramah, saya akan tumpukan kepada cancer, karena yang panggil saya bagi ceramah pun Persatuan Cancer juga. Terima kasih kepada Tuan Lawrence Imoy yang memberikan peluang ini untuk saya bercerita tentang kesehatan dan kanser. Diharapkan hari ini saya akan memberi maklumat secara am lah, bukan pasal kanser saja, tetapi secara am kepada kita semua, supaya pengetahuan kesehatan kita bertambah dengan lebih bagus. Bukan kita tahu pasal kanser saja, tapi diharapkan kita tahu juga pasal penyakit-penyakit yang lain. Nanti di akhir ceramah saya akan bagi peluang untuk sesi soal jawab. Jadi dalam sesi soal jawab tersebut, sila bertanya apa-apa saja soalan. Tidak semestinya yang berkaitan dengan kanser. Tanya pasal gout, pasal darah tinggi, pasal kancing manis, semua pun boleh. Oke. Malangnya tidak ramai yang mendengar kita punya ceramah hari ini. Satu kerugian lah kepada kampung ini. Selalunya orang dengar ceramah saya di TikTok dan di Facebook. Malangnya di sana itu pindik-pindik saja saya kasih tahu, tidak lengkap, sebab itu ramai yang bertanya, dan malangnya semua soalan itu sedikit saja yang saya dapat jawab, karena ialah kadang-kadang tiada masa mau tengok TikTok, tiada masa mau tengok Facebook, dan juga kadang-kadang saya tidak paham apa yang dia tanya. Oke. Jadi kalau saya tidak paham, lagi bagus jangan jawab. Nanti kalau kita jawab, dua-dua tidak paham. Dia pun tidak paham apa jawaban kau, saya pun tidak paham apa soalan dia. Oke, mari kita mulakan ceramah. Pertama sekali yang perlu kita ingat tentang penyakit kanser adalah semua orang pun akan kena penyakit kanser kalau kita tidak berhati-hati. Walaupun ada penyebab-penyebab kanser tertentu, tetapi semua orang boleh kena penyakit kanser karena kesilapan gene yang dipanggil sebagai mutasi sentiasa berlaku di dalam diri kita. Bila kesilapan itu tidak diperbaiki, maka barulah dia jadi kanser. Kesilapan itu boleh disebabkan sumber jangkitan kuman, sumber bahan kimia, yang paling ketara adalah asap rokok, boleh menyebabkan kesilapan. Nah, kita panggil dia kesilapan di dalam sel-sel badan. Jadi, bila kesilapan kecil ini
tidak diperbaiki, maka dia jadi cancer. Dari kesilapan pertama sampai dia jadi cancer selalunya mengambil masa 10 hingga 15 tahun. Jadi sebenarnya banyak masa dan banyak peluang kita untuk memperbaiki kesilapan ini kalau kita tahu. Malangnya kebanyakan orang langsung tidak tahu, kalau dia tahu pun langsung dia tidak peduli. Biarlah, dia bilang. Sama juga mati juga orang. Betul juga lah. Tapi kalau boleh kita tidak mau mati yang sengsara. Nah, kalau boleh mati yang aman dan damai. Bukan yang menyakitkan, bukan yang menyedihkan, bukan yang bikin sengsara, dia bilang kalau orang kita. Bikin sengsara diri sendiri, bikin sengsara orang yang jaga dia juga. Nah, oke. Selalunya cancer begitulah. Dia menyengsarakan diri sendiri dan orang sekeliling kita. Kalau kena sakit jantung hari ini ketawa-ketawa, besok tiada sudah. Satu kali saja berlaku, selesai cerita. Oke, bukanlah saya mau suruh kamu kena sakit jantung, tapi itu sebagai perbandingan. Kenapa cancer ini sangat menyayat hati ataupun sangat penting untuk kita tahu, karena masalah cancer menyakitkan, menyengsarakan kepada kita dan juga kepada yang menjaga kita. Oke, sudah saya katakan tadi, semua orang pun boleh kena cancer. Kadang-kadang tiada apa-apa kita buat, kita jaga makan, kita tidak merokok, kita jaga minum, tidak minum yang alkohol, arak, dan sebagainya. Kita exercise, berat badan tidak berlebihan, tapi kena juga. Karena ada faktor lain. Faktor yang paling utama adalah stres, tekanan. Dan faktor yang lain adalah lanjut umur. Malangnya semua oke, tapi kalau lanjut umur pun sama juga ada risiko cancer. Kalau sudah 80-90 tahun, macam manapun risiko cancer itu tetap bertambah. Tetapi masih boleh dilawan. Stres antara penyebab utama cancer. Itu sebabnya kadang-kadang kita tengok orang, dia tidak merokok, dia tidak menginum, selalu berjogging, badan fit, tetapi kena cancer, dia bilang. Sekali tengok cancer tahap 4 sudah. Selalunya kalau case-case yang macam ini, kalau kita selidik betul-betul dia punya hidup, dia selalunya disebabkan stres ataupun tekanan. Dan malangnya stres ataupun tekanan ini kadang-kadang kita tidak sadar. Dokter tanya, kau ada stres kah? Kau ada tekanan kah? Tiada dokter, oke aja saya ini ketawa-ketawa tiap hari, dia bilang. Bila kita siasat betul-betul, rupanya tiap hari dia berdendam sama dia punya jiran. Sebab jiran dia bising. Sebab jiran dia selalu kasih buang sampah pergi rumah dia atau kawasan dia. Sebab kucing jiran dia, sebab anjing jiran dia. Semua ini perkara-perkara kecil, tapi menyebabkan dia sentiasa tertekan, stres. Tiap hari stres, balik ke rumah stres. Tapi dia tidak perasaan itu stres, dia tidak anggap sebagai stres. Jadi sudah berpuluh tahun, sudah tertekan dia punya daya tahan badan, maka cancer yang baru mulai itu pelan-pelan jadi besar dan akhirnya terkesan, bila terkesan sudah tahap 4. Tidak kurang juga cerita kita pernah dengar tentang dokter yang sehat betul ini, tidak minum, tidak menginum, selalu pergi jogging lah, exercise, nampak fit, kerja pun memang dokter. Sekali batuk darah, sekali X-ray, cancer paru-paru, tahap 4. Sama juga disebabkan oleh stres. Ialah kerja dokter, mana ada kita bilang rilek-rilek, apalagi kalau di hospital. Lari sini, lari sana, tidur tidak cukup, makan tidak teratur. Lepas dia kerja, balik ke rumah, berhabis tidur, dia bilang saya tidak stres. Padahal ketara sudah kerja dia yang paling demanding atau paling menyebabkan stres. Semua ini boleh menyebabkan cancer.
Tetapi badan kita pintar. Karena sebelum jadinya cancer, dia akan bagi warning. Jadi kita belajar sini tentang tanda-tanda cancer. Sebelum jadi cancer, badan kita akan bagi warning. Ini yang saya mau kamu faham hari ini, karena ilmu ini atau informasi ini agak kontroversi. Jadi saya kasih tahu kamu awal-awal. Karena bila kamu dengar ini maklumat, kamu akan takut. Dengan harapan bila kamu takut, kamu buat sesuatu lah. Jangan kasih biar begitu saja, ataupun jangan tuduh saya menakut-nakutkan saja. Oke? Begini. Cancer ini adalah akhirnya kepada berbagai-bagai masalah kesehatan yang kita alami. Orang putih bilang, it's the end of the road. Yang terakhir kepada pelbagai masalah kesehatan yang kita alami, yang selalunya bermula dengan perkara-perkara yang simple, yang senang. Contoh, kegemukan. Kegemukan sahaja. Lepas itu, kena darah tinggi. Oke, ini secara am lah, bukan semua orang akan mengalami macam ini, tapi inilah secara am. Mula-mula badan gemuk saja, karena dia kuat makan dan dia kurang exercise. 10 tahun lepas itu dia kena darah tinggi, karena yang sama juga lah, kuat makan, kurang exercise, dan gemuk. 10 tahun lepas itu, 20 tahun sudah ini, dia kena kencing manis. Sama juga lah, karena dia kuat makan, dia tidak exercise, dia kena darah tinggi, lepas itu kencing manis datang. Selalunya orang yang kena darah tinggi ini, kencing manis pandai datang lah. Ataupun kalau dia kena kencing manis, darah tinggi pandai datang. Oke? And then 10 tahun lagi lepas itu, 30 tahun sudah ini, dia sakit sejak, tapi dia masih happy-happy, ketawa-ketawa, tidak buat apa-apa. Mungkin dia akan ada masalah hati dan masalah buah pinggang. Karena apa? Karena dia sudah ada darah tinggi, dia sudah ada kencing manis 20 tahun sudah. Jadi dia punya buah pinggang, dia punya hati sudah mulai rusak. Dan selepas itu, 10 tahun lagi, 40 tahun sudah nih. Barulah dikesannya ada cancer. So, cancer itu sebenarnya penghujung kepada rentetan bertahun, berpuluh tahun, tidak menjaga kesehatan. Dia adalah pengakhiran kepada cerita yang kita balik-balik sakit. Darah tinggi, kencing manis, kegemukan, gout, dan berbagai-bagai. Akhirnya, cancer pun berlaku. Kenapa kita jadi gemuk? Kenapa kita jadi darah tinggi? Usul asal penyakit ini adalah yang kita panggil sebagai radang. Inflamasi, inflammation, radang. Dan radang ini disebabkan oleh apa? Puncak paling penting kepada radang adalah gula. Nina, bosku, gula. Nina, yang saya makan-makan tadi sebab saya baru lepas dharma darah. Saya dharma darah 1 pint, ada lagi dia punya luka sini bukti. Jadi bila sudah dharma darah, dia orang suruh makan inilah. Ini roti sama ini Milo. Tapi Milo saya belum minum lagi. Saya baru minum ini air biasa saja. Malangnya inilah gula yang menyebabkan radang di dalam hati, di dalam badan, dalam buah pinggang, dalam otak, dalam badan, salur darah, dan sebagainya. Dan kalau baru makan 2-3 itu memang tiada hal. Tapi kau bayangkan sudah makan 10 tahun, 20 tahun itu dari saya kecil lagi. Kalau saya tidak jaga, pasti sudah ada radang. Radang itu yang menyebabkan pelan-pelan besar perut. Pelan-pelan jadi gemuk. Pelan-pelan kena darah tinggi. Dan akhirnya pelan-pelan kena cancer. So, perkara yang sangat penting untuk kita tahu adalah kurangkan keradangan di dalam badan, kurangkan inflamasi di dalam badan.
yaitu kurangkan pengambilan gula ataupun karbohidrat. Semua bentuk karbohidrat itu bertukar kepada gula. Nasi kita pun tukar kepada gula. Mie kita pun tukar kepada gula di dalam badan. Roti-roti, kek, minuman yang kau-kau, Milo, susu, tapung, semuanya menyebabkan keradangan di dalam badan yang akhirnya selepas berpuluh tahun pasti menyebabkan penyakit. Dan akhir kepada siri penyakit tersebut adalah cancer. Jadi kita sudah paham macam mana kita boleh kena cancer. Kita kena tahu juga puncak penyebab yang spesifik. Yang tadi itu saya cakap secara am. Yang spesifik senang saja. Rokok, asap rokok, penyebab nomor 1, kanser paru-paru di Malaysia. Kedua, jangkitan kuman, virus HPV, penyebab kepada kanser nomor 2 di kalangan perempuan, yaitu kanser pangkal rahim. Yang ketiga, bahan-bahan kimia yang terlampau banyak di persekitaran kita. Kita minum air mineral ini pun ada bahan kimia plastik. Kita makan sayur-sayur dari sana, dekat Gunung Kinabalu pun penuh bahan kimia, penuh racun serangga, penuh baja kimia. Semuanya boleh menyebabkan kanser. Kita beli makanan yang dipack dalam plastik begini pun, kerupuk semua ini yang diorang bagi ini, semua pun penuh dengan bahan pengawet, bahan pewarna, bahan perasa, tiruan yang boleh menyebabkan kanser. Jadi kita sentiasa terdedah kepada penyebab-penyebab kanser. Jika ada sesiapa yang beranggapan bahwa dia tidak kena kanser, memang dia bermimpi tengah hari. Kita dikelilingi dengan puncak-puncak yang menyebabkan kanser. Dan secara amnya pun kita akan ujung kepada kita perjuangan dalam hidup ini, kanser boleh berlaku. Jadi siapa-siapa yang beranggapan bahwa dia kebal terhadap kanser, memang mimpi tengah hari. Nah, kita sudah tahu benda-benda macam itu, kita perlu belajar macam mana melawan kanser. Kita sudah tahu puncak dia, kita sudah tahu yang kita ini pasti kena kanser, kita kena tahu macam mana melawan kanser. Dan bila kita melawan kanser, kita kena lawan sebelum dia dikesan. Ini ilmu yang sangat penting. Kita mesti melawan kanser tersebut sebelum dia dikesan. Artinya dia tahap kosong. Kanser ini ada 4 tahap. Tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4. Tahap 3, tahap 4 itu kita bilang tinggal mau kesian sajalah. Tiada sudah ubat ataupun rawatan yang boleh membantu sangat. Tapi ada satu tahap lagi, tahap kosong, artinya belum dapat dikesan oleh alat-alat pengesan yang manusia buat. Sebab semua alat pengesan yang manusia buat ini ada limit dia, ada had dia. Kalau terlampau kecil itu kanser, mana dia dapat kesan? Jadi dokter bilang pun, oke, ini keputusan kau tiada kanser. Tapi kalau kamu bijak, kamu sendiri tahu bahwa setiap saat kanser boleh berlaku, tetapi setiap saat juga badan kita boleh lawan itu kanser dengan cara, mari saya terangkan. Yang pertama, mesti kuatkan daya tahan badan. Yang membezakan seseorang itu ada kanser dan tiada kanser hanya disebabkan oleh daya tahan badan dia yang kuat. Immune system, dia bilang kalau orang putih. Kalau kau ada kanser baru mula, kau punya daya tahan badan kuat, tidak payah susah hati. Itu askar kau, itu polis kau, dia timbak itu sel kanser, mati. Oke, ini bukan cerita kosong. Kalau dulu saya selalu tayang di screen putih, ada video dia menunjukkan kita punya sel darah putih, berhabis berkejar-kejaran dengan itu sel kanser, dia bubut sini, bubut sana, kanser belok kiri, dia pun belok kiri juga, dia mau lawan, dia mau kejar, dia mau kasih mati itu sel kanser. Itu sel darah putih yang sehat.
Kalau kita tidak sehat, sel darah putih pun tidak sehat. Jadi dia tidak mau kejar itu cancer, dia tidak mau lawan itu cancer. Dia kasih biar saja. Sebab dia pun tidak sehat. Tapi kalau kita tiap hari cergas, naik bukit, turun bukit, lari sini, lari sana, lari 10 km tiada hal, lari 5 km tiada hal, kita punya darah putih pun setakat lari 5 km mau kejar itu cancer tiada hal. Tapi kalau kita duduk-duduk di rumah, mau berdiri dari katil pun ada, sakit belakang. Kau punya darah putih pun dia nampak tuh cancer datang, biarlah. Ya sakit belakang, dia bilang sel darah putih kau. Sama juga. Kita sehat secara luaran, daya tahan badan pun kuat di dalam dalaman. Itu sebabnya saya katakan, sudah bertahun-tahun kita sakit, baru keluar itu cancer karena terkumpul sudah itu sel-sel cancer di dalam badan, dibiarkan oleh daya tahan badan kita yang tidak kuat. Macam mana mau kasih kuat daya tahan badan? Jadi sehat lebah. Senang saja. Kasih kurang kau punya berat badan kalau terlebih. Kalau berat badan kurang, kasih tambah. Pergi exercise, bina muscle, otot, dan sebagainya. Makan makanan yang sehat-sehat, yang segar-segar. Sayur kampung-kampung yang segar itu, makan. Pucuk ubi belakang rumah, makan. Sayur manis belakang rumah, makan. Itu nah pucuk ubi. Kalau belakang rumah saya itu habis sudah itu saya makan. Botak terus. Sayur kangkung di lelobuhon belakang rumah, makan. Jangan kau pergi kedai, pergi pasar dulu, baru mencari itu sayur yang dari sana, dekat Gunung Kinabalu. Itu banyak racun, banyak kimia, banyak baja, bikin tambah sakit kau saja. Sedangkan pucuk ubi kau belakang rumah, yang tiada baja, tiada racun, tiada bahan kimia, kau kasih biar tidak makan. So, belajar makan makanan yang sehat. Kalau makan nasi, cari beras yang original, beras kampung. Kalau sendiri tanam beras, tanam nasi, tanam padi, lagi bagus. Kalau cari beras hitam, beras perang, lagi bagus. Kurangkan minum air yang sudah kena pack macam ini. Kalau sekarang ini apa boleh buat terpaksa. Lagi bagus minum pipe air gravity yang bersih daripada air yang sudah kena rawat, yang dengan klorin dan sebagainya. Tapi dua-dua pun perlu kena kasih mendidih lah. Oke. Dan pastikan vitamin dan garam galian di dalam badan kita cukup. Kalau kita jenis orang kampung duduk sana atas bukit, kita makan ayam, ayam piara sendiri, kita makan sayur, sayur tanam sendiri, kita makan nasi, padi tanam sendiri, tidak payahlah kau pergi membeli vitamin di kedai. Semua ada sudah itu di sana. Kau makan binatang liar, ayam yang jalan-jalan di hutan, ayam kampung tapi jalan-jalan di hutan, tidak makan baja, sehat. Kalau ada sinalau kah, payau kah, tupai kah, besing, menggeluton kah, sehat. Banding dengan ayam karen kau. Itu lagi sehat. Sebab tuh orang kita dulu-dulu, kita punya datuk nenek moyang, mana ada yang mati cancer. Paling-paling dia mati karena penyakit TB. Yalah dulu jangkitan kuman yang membunuh, bukan cancer. Karena belum ada rawatannya itu penyakit TB. Kadang-kadang dia bilang kena racun, kena lontong dan sebagainya, mati. Itu sebenarnya dia rosak buah pinggang, dia rosak hati karena kuat meginum. Tapi cancer jarang kita dengar dulu-dulu. Sebab makanan diorang yang sehat-sehat saja. Kecuali dia terlampau meginum lah. Itu masalah juga datuk nenek moyang kita dulu-dulu. Oke. So, kita macam saya ini yang tiada sudah tanah, yang tidak tanam sayur sendiri, tidak piara ayam sendiri, tidak piara binatang peliharaan, terpaksa cari vitamin dan garam galian di dalam butul. Jadi terpaksa pergi beli di farmasi, di kayak mana-mana lah yang jual ini barang untuk saya makan. Sebab saya susah mau cari pucuk ubi. Belakang rumah saya pun pucuk ubi belum lagi berapa banyak daun dia sudah saya ambil masuk dalam sup. Jadi tidak sempat buat semua itu. Terpaksa saya cari vitamin dan garam galian. Selalunya saya galakan multivitamin
yang beli dari kedai lah. Tapi kalau diizinkan Tuhan, suatu hari nanti saya resign jadi dokter, saya tanam sayur sendiri, saya piara ayam sendiri, piara kambing sendiri, harap-harap tanam ubi manis, ubi kayu sendiri juga di masa hari tua. Harap-harap masa itu tidak lagi saya sibuk-sibuk cari multivitamin di kedai, karena semuanya ada, sudah disediakan oleh sendiri dan disediakan oleh Tuhan dan bumi. Oke, so itu cara kita mau jadi sehat. Kuatkan daya tahan badan, kurangkan makanan yang diproses, pastikan berat badan seimbang, berat badan yang sesuai, sentiasa beriadah, exercise, pastikan kita sentiasa kuat, naik bukit, jalan kaki, setakat jalan 5 km tidak tercungap-cungap kita bilang. Bila kita buat semua itu, sel darah putih kita kuat, dia boleh membunuh kuman, dia boleh membunuh virus, dia boleh membunuh sel-sel cancer di dalam badan. Oke? So, sekali lagi, cancer adalah pengakhiran kepada penyakit-penyakit yang kita alami. Bermula dengan kegemukan, lepas itu kena darah tinggi, lepas itu kena kencing manis, lepas itu kena masalah buah pinggang, masalah hati, masalah jantung, dan akhirnya cancer keluar. Selalunya begitulah urutan dia. Ada juga orang yang kena cancer awal-awal, tiada darah tinggi, tiada kencing manis. Itu yang saya bilang tadi, tekanan, stres. Stres itu pun sangat penting untuk ditangani. Jangan kita sehat saja, kita rasa kita sehat, badan slim, fit, tiada darah tinggi, tiada kencing manis. Kita lupa tentang tekanan ataupun stres. Punya message adalah, handle your stress. Jaga kamu punya stres, tekanan. Karena kalau kamu sehat pun, tiada darah tinggi, tiada kencing manis, badan tidak gemuk, badan fit. Kalau kamu ada tekanan, kamu ada stres, boleh menyebabkan penyakit seperti cancer. Jangan lupa, stres itu kadang-kadang kita tidak kenal. Kita bergaduh sama bini pun bikin stres, bergaduh sama laki, perhubungan dengan bos, perhubungan dengan binatang, anjing, kucing pun boleh menyebabkan stres. Dan jangan lupa, ada orang yang terlampau beragama, terlampau ikut Tuhan, dia pun dia stres juga. Sebab mau kasih ikut semua nih arahan-arahan Tuhan, dia bilang. Dari pagi sampai malam mau ikut nih, sampai Z arahan Tuhan. Dia lupa, dia sedang stres mengikut arahan Tuhan tersebut. Itu yang tidak kurangnya orang yang terlampau alim, kita bilang, tiba-tiba pingsan lah, darah tinggi, kencing manis, cancer, apa sebagainya. Bukan Tuhannya dia tidak bagus, dia yang stres mengikut arahan Tuhan. Padahal Tuhan mungkin dia bilang, relax bakau, jangan susah, jangan terlampau. Oke, nyanyi-nyanyi di rumah, tidak masalah. Dia bilang. Tapi dia terlampau stres, oke? So, itu pun kita kena paham, kadang-kadang orang tidak kenal puncak stres dia yang menyebabkan dia sakit. Oke, poin terakhir. Apa yang kita mau buat kalau sudah kena cancer? Oke, saya katakan tadi semua orang berkebolehan, berkemampuan pasti kena cancer kalau tidak berjaga-jaga. Tapi kalau sudah kena cancer, apa yang kita mau buat? Pertama sekali, perlu kita elakkan semua yang manis-manis, gula, karbohidrat, dan sebagainya. Kalau boleh kasih berhentilah yang ada gula. Termasuklah susu dan tepung. Karena susu pun ada gula. Tepung lagilah tidak membantu karena dia ada sejenis protein yang dipanggil gluten yang menyebabkan daya tahan badan kita turun. Kebanyakan orang Asia, orang kita lah, tiada juga orang putih sini saya tengok. Kebanyakan orang Asia dia mempunyai masalah lactose intolerance, menyebabkan dia tidak dapat mencerna susu dengan baik. Ini pun memberikan stres kepada usus dia, menyebabkan daya tahan badan dia jatuh. Jadi dia akan jadi lemah. Nah, dia tidak kasih mati kau terus-terus. Kau minum berpuluh tahun baru kau rasa sakit macam-macam. Sudah ada cancer, kalau boleh kasih berhentilah semua itu. Tepung, gula, susu, makan yang original sahaja. Dan yang kedua, kalau boleh jangan ada stres sudah kalau ada cancer.
kau letak jawatan lah, semua kau punya kerja, kau duduk di rumah saja, kasih makan ayam, kucing, bermeditasi, kadang-kadang kau lagi lama, kau punya umur, berbanding dengan orang yang sehat-sehat, yang masih stres lagi. Oke, dan yang ketiga, terakhir, mesti ikut rawatan yang disarankan oleh dokter di klinik, di hospital, dan sebagainya. Oke, itu 3 yang penting. Elakkan gula, elakkan stres, ikut rawatan yang diberikan oleh dokter-dokter di klinik dan di hospital. Oke, sekian dan terima kasih. Jika ada apa-apa soalan, mungkin saya boleh jawab. Sementara kita menunggu kepada acara yang selanjutnya. Oke dokter, saya ada satu soalan. Sebab tadi dokter cakap pasal yang penggunaan gula kan tuh, apa pendapat dokter untuk yang pengganti gula sekarang banyak orang guna itu stevia? Itu saja. Oke, soalannya memang baik dan selalu ditanyakan di setiap ceramah saya dan juga di media sosial. Bagaimana dengan penggunaan gula gantian seperti stevia lah dan macam-macam lah, dan ada yang tanya pasal madu juga kadang-kadang. Oke, gula gantian terutama sekali stevia memang bagus sebab dia tiada kalori. Jadi dia tidak meningkatkan gula di dalam badan. Nah, malangnya dia jauh lebih mahal daripada gula biasa lah. Dan malangnya tiada orang yang guna stevia untuk buat kue-mui, roti, biskut, kek, miluo, kopi kau-kau, teh kau-kau, tiada orang gila yang buat minuman tersebut dengan stevia. Jadi kau berhabislah kontrol stevia kau di rumah, kau makan di luar saja, berkilo-kilo juga gula yang kau makan. Kenapa kita pergi cari yang manis-manis di luar? Karena lidah kita, otak kita sudah ketagih terhadap yang manis. Jadi, kalau kita mau melawan gula, kita mesti melawan yang manis. Termasuk gula gantian. Bila kita terbiasa gula gantian stevia, kita sentiasa mau manis. Nanti suatu hari tiada stevia di rumah, cari lagi gula biasa. Ataupun kita pergi makan di luar, macam ini, mana kita boleh tolak semua makanan ini kan? Terpaksa termakan juga gula. Jadi yang sebaik-baiknya kita elak gula terus, supaya kita punya lidah tidak terasa ketagihan kepada apa-apa yang manis, termasuk gula gantian. Nah, walaupun saya katakan gula gantian stevia itu tiada masalah, tapi yang masalahnya adalah kita punya lidah yang sentiasa mencari yang manis. Oke, sebab itu tadi bila pihak bank darah kasih saya pilihan minuman sama ada yang manis atau yang jernih, saya tetap suka yang jernih karena sudah biasa. Yang ini mungkin saya bawa pulang kasih anak saya lah. Sebab tidak biasa sudah minum manis. Oke. Tadi saya sarapan di kereta pun air biasa juga manis. Belum makan sejak bangun pagi, belum makan sebab sudah biasa tidak makan manis di waktu pagi. Kadang-kadang saya mau sarapan, saya makan telur saja, taruh garam sedikit, minum air kosong. Sama juga saya boleh buat begitu sebab saya sudah biasa. Jadi sebelum kita mau melawan ini gula, kita mau kasih biasa dulu, kita punya otak. Jadi jangan kasih biar dia sentiasa mencari yang manis, mencari stevia lah, mencari madu lah, mencari apa-apa lah. Sebab lain kali kau akan pasti balik mencari gula pasir juga. Sebab siapalah sanggup beli gula stevia berkilo-kilo di rumah. Oke, saya harap itu sudah memberi jawaban kepada soalan tadi.